Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati selaku dosen mata kuliah entrepreneur Ibu Ratnaningsi MM SI. Sebelumnya, kita sudah membuat proposal yang sudah di-ACC dari tim Universitas Penusarana Informatika. Saya dan anggota saya akan mempresentasikan hasil akhir kelompok kami. Sebelum saya memulai presentasi kelompok saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, saya selaku ketua kelompok yang bernama Muhammad Randi dengan NIM 722-112. Saya Novalara Ramadan dengan nomor NIM 722115. Saya Fikri Fadli Nugraha dengan NIM 72210010. Saya dengan Lisa Anjayani dengan NIM 722-118. Lalu, ini adalah salah satu daftar isi dari hasil presentasi kelompok kami. Yang pertama, ada problem. Kedua, solution. Ketiga, target market. Keempat, market size. Kelima, value proposition. Keenam, revenue stream. Ketujuh, go to market strategi. Kedelapan, competitor. Kesembilan, core team. Ke-10, advisor. Ke-11, pencapaian. Dan ke-12, milestone. Topik pertama yang kita bahas adalah problem atau masalah. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam minuman dari yang kecil hingga besar, dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani setiap orang dengan aktivitas semakin padat, membuat banyak orang membutuhkan minuman yang membuat tubuh menjadi fresh. Banyaknya jenis minuman kekinian yang semakin inovatif, populer, serta memiliki keunikan setiap produk yang dengan mudah menarik minat konsumen. Minuman kekinian yang sedang banyak digemari oleh kalangan remaja dan dewasa. Dan kami membuat minuman dengan nama produk Seret berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Minuman adalah suatu yang diminum milenial, berarti generasi Y, sehingga minuman milenial merupakan sebutan minuman yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak milenial, yaitu generasi Y. Topik kedua yang kita bahas adalah solution. Solution, produk kami mengambil konsep minuman segar dan berkualitas yang kami beri nama Seret. Produk ini tidak begitu sulit karena bahannya mudah didapatkan dan tidak membutuhkan banyak proses. Dengan bahan utama rasa berupa serbuk berkualitas dan ditambahkan susu dan gula, serta topping boba di bawahnya. Untuk sementara, kami menghadirkan 3 varian rasa, yaitu permen karet, mango, taro. Produk ini memiliki keunggulan, menyegarkan dan menyenangkan, serta harga yang terjangkau. Topik yang ketiga akan membahas target market. Ini adalah gambaran target kita, yaitu anak sekolah, mahasiswa, dan pekerja. Banyaknya jenis minuman kekinian yang semakin inovatif, populer, serta memiliki keunikan setiap produk yang dengan mudah menarik minat konsumen. Minuman kekinian yang sedang banyak digemari oleh kalangan remaja dan dewasa. Minuman yang sedang digandrungi oleh
pecinta kuliner, terutama dari kalangan mahasiswa dan remaja saat ini, dan juga aman untuk dinikmati, terus juga untuk harganya sangat ramah di kantong, khusus para pelajar maupun mahasiswa. Lalu kita membahas topik keempat, yaitu market size. Market size, kita di sini mencari toko strategis yang bagus untuk spot foto untuk milenial Gen Z, supaya customer tidak hanya mencoba minuman kita, tetapi menikmati spot-spot foto terbaik di tempat kami. Kita juga akan terus tarik pembeli dengan memanfaatkan media sosial saat ini. Ini juga membantu kita promosikan dagangan ke orang yang belum tahu tentang produk kita. Upaya yang dilakukan Seret di sini adalah dengan cara melakukan pendekatan saat membuka stand bazar atau media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Selain itu, produk Seret memberikan diskon bagi pembeli setia. Lalu kita membahas topik kelima, yaitu value proposition. Yang pertama, kita memiliki desain, merancang kemasan dengan tim kami untuk menciptakan desain yang terkesan mewah bagi para pelanggannya. Lalu perform, menjamin kecepatan waktu dalam penyajian dalam hal memberikan pelayanan pada saat memberi pesanan. Seret selalu berusaha memberikan keramahan. Lalu accessibility, produk Seret menyediakan sistem delivery untuk pembelian produknya. Lalu keempat, usability, menurut pelanggan produk yang praktis, tingkat kemudahan mengonsumsi produk dari produk Seret sudah cukup mudah untuk dikonsumsi. Lalu topik keenam, kita membahas revenue stream. Kita juga memiliki 3 cara pembayaran dengan melalui cash, kartu atau transfer, dan juga melayani dengan COD. Yang pertama adalah cash. Masih banyak pilihan utama di masyarakat, terutama pada anak sekolah dan warga sekitar. Langkah ini kami pilih dari berbagai macam golongan bagi pembeli yang bawa uang cash. Yang kedua, pembayaran melalui kartu atau transfer. Pembayaran melalui kartu transfer di tengah maraknya era digital saat ini, orang-orang sudah berubah dari uang fisik ke uang digital. Transaksi mereka karena lebih simpel dan serta tidak memakan uang di dompet. Selain itu juga lebih aman dan terhindar dari tindak kejahatan. Ada banyak terobosan yang baru dengan adanya fitur ini, transaksi lebih mudah. Yang ketiga adalah cash on delivery atau COD. Metode ini juga sangat mudah. Cash on delivery atau juga disebut COD ini sangat membantu pembeli yang tidak sempat keluar ataupun bagi pekerja yang sibuk. Ini adalah upaya membantu penjualan di era sekarang dengan sangat mudah. Selanjutnya, topik ketujuh yang kita akan bahas adalah go to market. Di sini kita akan memberikan yang terbaik. 1. Produk, menyediakan minuman lezat dan menyegarkan. Elemen utama yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang memang ingin mempertahankan bisnisnya di tengah sengitnya persaingan, dan bahkan membuat usaha tersebut semakin maju dan berkembang. Bagi para pemilik bisnis minuman kekinian, harus mampu menjaga kualitas produk dagang seperti rasa produk minuman kemasan sudah jadi kewajiban. Kualitasnya harus sesuai dengan standar keamanan pangan di Indonesia serta dunia. Harga, memberi harga yang murah dan berkualitas terbaik. Kita memberikan harga murah tetapi kualitas produk tetap berkualitas. Dan kita membuka usaha minuman boba dengan yang terbaik. Dan ingin tahu cara menghitung HPP minuman boba tersebut? Maka perlu tahu dulu nilai persediaan dan pembelian bahan baku, baik di awal dan akhir periode. Dengan menghitung HPP, biaya produksi bisa dihemat dan akan bisa menghitung kerugian. Penasaran bagaimana strategi yang tepat dalam menerapkan harga pokok untuk membersihkan atau memberikan kualitas terbaik? Yang ketiga, toko. Membuat toko yang nyaman untuk didatangi. Peluang usaha minuman unik seperti ini sedang berkembang cukup pesat. Mulai dari kopi-kopian, bubble tea, hingga Thai tea yang sudah beberapa tahun terakhir ini. Untuk itulah
Membuka gerai minuman bisa menjadi peluang usaha. Peluang usaha minuman unik sebenarnya masih besar di Indonesia. Selain karena Indonesia berada di kawasan tropis, sehingga minuman segar adalah hal pertama yang banyak dicari oleh masyarakat. Dan kita juga mencari tempat yang nyaman dan bagus untuk spot foto yang menarik bagi generasi milenial saat ini. Promosi. Usaha di bidang minuman boba ternyata banyak juga diminati oleh para entrepreneur muda. Segmen pasarnya yang luas, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa, membuat usaha ini sangat menjanjikan untuk dijalani. Dan kita memberikan promosi juga yang terbaik. Topik yang ke-8, kita akan membahas kompetitor. Pesaing produk kami tentunya adalah minuman boba yang terkenal dan sudah banyak orang tahu. Tetapi kita akan terus semangat untuk menyaingi produk-produk tersebut dengan kualitas terbaik. Dengan menjaga kualitas harga dan pelayanan, kita bisa menyaingi itu semua. Buat kami melihatnya itu suatu pertumbuhan minuman boba atau membesarkan pasar minuman boba di Indonesia. Dan kalau dibandingkan dengan populasi kita, saya rasa pasar Indonesia masih sangat besar. Tentunya ada berpengaruh terhadap penjualan boba, seperti si boba, catem, dan sejenisnya. Dan kita pun akan mengikuti tren untuk melawan pesaing ketat di era modern saat ini. Topik yang 9, core time. Direktur utamanya adalah Muhammad Randi. Dia memimpin dan bertanggung jawab terhadap perusahaan, menentukan, merumuskan, dan memutuskan suatu kebijakan perusahaan, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan di perusahaan. Divisi kedua, yaitu keuangan, oleh Lisa Anjayani, menyusun laporan keuangan mulai dari penerima, pengeluaran, penggunaan modal, dan laporan uang kas. Menyusun rencana anggaran keuangan terhadap perusahaan, menyusun kebijakan akuntansi dan manajemen. Divisi produksi adalah Novel Arya Ramadan, yaitu saya sendiri, mengatur dan mengawasi proses pelaksanaan produksi, mengawasi pemakaian bahan baku, packing material, dan bahan bantu dengan meminimalisir kegagalan produksi. Mengawasi laporan produksi meliputi laporan absensi, pemakaian bahan baku, hasil produksi, dan jam berhenti. Selanjutnya dan yang terakhir, divisi pemasaran, yaitu Fikri Fadli Nugraha, merencanakan strategi pemasaran dan promosi suatu produk di sosial media, menentukan harga barang yang akan dijual, dan yang terakhir membuat desain packing yang unik untuk menarik minat konsumen. Topik ke-10, advisor. Di bidang usaha kita juga butuh sosok mentor sekaligus dosen pembimbing kita. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Retna Ningsih, MMSI, yang sudah menjadi pembimbing dalam pembentukan usaha ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Retna Ningsih yang sudah menjadi mentor sekaligus pembimbing dalam pengembangan usaha ini. Kita dalam usaha butuh seseorang untuk menasehati agar kedepannya usaha kita terus berkembang, terus menjadi besar. Apalagi di zaman sekarang selalu banyak orang yang ingin menjatuhkan usaha kita dengan inovasi yang baru. Sosok advisor ini merupakan sosok penting dalam sebuah bidang usaha agar kita tidak terjebak dalam suatu usaha yang tidak berjalan dengan baik. Pencapaian yang saya akan jabarkan saat ini yaitu pencapaian dalam 1 bulan atau bisa disebut omset. Kita target 1 hari penjualan 50 cup atau 400.000 dengan harga jual per cupnya itu 8.000. Kalau kita hitung dalam 1 bulan, kita dapat menjual 1.500 cup dengan harga penjualan 8.000. Nah, kita akan mendapat 12 juta untuk omsetnya dalam 1 bulan.
Nah, omset ini akan kita gunakan menjadi 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada 75%. 75% ini digunakan sebagai operasional penjualan dan pengembangan usaha. Nah, pengembangan usaha ini sangat berarti dalam suatu bisnis, apalagi kita tidak perorangan. Yang tentu saja pengembangan usaha ini akan menambah laba masukan untuk perorangan yang telah menginvestorkan uangnya. Nah, 10% selanjutnya yaitu biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini bisa kita gunakan saat omset kita menurun, yang dimana 75% itu tidak bisa kita belikan untuk bahan selanjutnya. Jadi kita pakai yang 10%, yaitu biaya tak terduga. 15% sebagai bagi hasil. Bagi hasil ini, kenapa saya bagi 15%? Karena per orang itu biar mendapat uang yang lumayan besar dari total omset per bulannya. Jadi nggak akan lama uangnya untuk balik lagi ke pemilik sebelumnya atau investor. Nah, sebagai bagi hasil ini, kenapa saya bagi 15%? Yaitu juga saya memikirkan ke depannya agar investor ini nyaman untuk investasi sama kita, terus investor ini nggak kabur, makin banyak investor yang datang karena pembagian hasilnya lumayan besar. Apalagi ini masih berskala UMKM. Milestone. Milestone adalah sebuah istilah yang biasa digunakan dalam manajemen proyek atau bisnis untuk mempermudah estimasi waktu penyelesaian pengerjaan. Dengan adanya milestone ini, para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan durasi atau waktu yang ditentukan atau dapat dikatakan sebagai tolak ukur pencapaian. Untuk memudahkan menyusun milestone atau timeline suatu bisnis, dibutuhkan beberapa tahapan, yaitu dengan tahapan atau konsep milestone di produk seret kita yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Membagi seluruh pekerjaan menjadi beberapa kelompok pekerjaan yang dapat dikatakan sejenis. Jadi, pembagian ini tidak bertumpu kepada salah satu pihak atau beberapa pihak untuk diandalkan. Semua dapat bagian serta peran masing-masing secara rata sesuai kemampuannya dia. Jadi kita nggak saling menjagokan satu sama lain atau kita mengherokan satu orang. Yang kedua, menentukan kriteria keterkaitan antar kelompok-kelompok pekerjaan atau bisnis tersebut. Nah, ini bisa kita terapkan untuk menjadi tolak ukur kemampuan suatu orang. Jadi kita kasih pekerjaan sesuai kemampuannya dia. Jadi nggak memberatkan salah satu orang atau sebelah pihak. Semua sama rata sesuai kemampuan dan kekuatannya masing-masing. 3. Membandingkan omset dan keuntungan bersih selama 1 bulan. Dalam bisnis, omset juga merupakan hal penting untuk diperhitungkan dalam per bulannya. Karena omset dalam per bulan itu menentukan berapa laba bersih yang kita dapatkan untuk dibagi rata. Dan omset ini juga bisa menjadi perkembangan bisnis, dimana kalau semakin omset kita besar berarti bisnis kita semakin maju dan kita bisa membuka cabang di beberapa daerah selanjutnya. Dan yang pastinya kalau misalkan omset selama 1 bulan hingga seterusnya meningkat, kita bisa memperkerjakan orang sebagai pembantu kita untuk mempekerjakan bisnis ini. Jadi kita bisa bertahap terlepas dari pekerjaan salah satu yang dari sini. Jadi kita nanti ke depannya sebagai owners hanya untuk mengambil laba bersih dan mengecek omset-omset yang masuk dalam per bulan. Ya, di produk kita ini mempunyai 3 menu, yaitu rasa permen karet, rasa taro, rasa mango. Ini rasa permen karet yang rasanya seperti makan permen karet. Bener. Dan yang kedua, rasa taro. Rasa taronya beda banget. Selanjutnya, ada rasa mango.
Seminggunya itu bikin asik. Nah, ini adalah sertifikat para anggota kami. Yang pertama, sertifikat Muhammad Randy, Novel Arya Ramadan, Lisa Anjayani, dan Fikri Fadli Nugraha. Oke, penutup produk kami adalah dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Itu aja hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan, tolong dibuka pintu maafnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.